'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody Semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Rebecca dengan NIM 253141501139. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai dua video yang sudah diberikan oleh Pak Lukman dan memberikan opini saya dari kedua video tersebut. Terima kasih, selamat menonton. Nah, dalam video narasi yang pertama yang diberikan oleh Narasi Newsroom membahas bahwa Ketua MPR memberikan pernyataan dan menyampaikan ide amandemen kelima Konstitusi 1945 bahwa MPR itu bertekad untuk mendorong perubahan dalam konstitusi. Bagi siapa dan dengan tujuan apa amandemen ini, dan apakah untuk memperkuat peran lembaga negara atau justru cuman untuk kepentingan dari politik tertentu. Nah, dalam video ini tuh cenderung lebih untuk mengajak masyarakat berpikir kritis dan mempertanyakan tujuan apa sih dorongan amandemen ini, dan juga nggak cuma jadi kepentingan politik yang mungkin kurang jelas gitu. Selanjutnya untuk video yang kedua, di mana video ini lebih menguraikan perjalanan sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana menyebutkan bahwa telah dilakukan 4 kali amandemen sejak dari reformasi yang berlangsung dari 1999 hingga 2002. Di video tersebut, diskusi amandemen yang kelima itu mulai muncul dari berbagai saran seperti contohnya menghidupkan lagi GBHN atau garis-garis besar haluan negara, lalu ada memperkuat peranan MPR, dan lain-lainnya. Selain itu, ditegaskan juga bahwa masyarakat tuh perlu waspada, karena sejarah amandemen yang sebelumnya tuh sudah menghasilkan pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi yang tidak dikelola dengan baik. Yang pertama tuh adanya khawatir tentang kepentingan di belakang amandemen. Contohnya tuh seperti adanya perpanjang masa jabatan presiden, terus mengubah sistem pemilihan yang cuman diatur sama partai-partai besar. Kalau itu terjadi, ya justru masyarakat itu rugi besar, karena kita tuh udah susah payah untuk demokrasi. Jadi wajar untuk masyarakat tuh curiga tentang kepentingan di belakang. Lalu juga balik lagi kita lihat juga kondisi negara kita, dimana belakangan ini kan juga harga kebutuhan naik, pajak naik, kesehatan juga masih susah diakses, lapangan kerja aja bahkan masih sulit, juga masih banyak ya korupsi. Jadi untuk merubah amandemen itu memang suatu hal yang harus dibutuhkan banget gitu ya sekarang. Sepertinya lebih baik untuk kita benerin hal yang lain lebih dulu daripada mengubah amandemen. Selanjutnya ada juga kurangnya keterbukaan dengan masyarakat. Sampai sekarang kan juga belum jelas pasal mana yang mau diubah atau tujuannya apa. Karena masyarakat tuh cuma taunya yang di amandemen kelima, tapi belum tahu kan detail-detailnya tuh kayak apa. Selanjutnya tuh ada juga risiko untuk mengulang kesalahan di masa lalu, dimana kalau kita lihat dari sejarah kan UUD 1945 pernah jadi alat untuk memperkuat kekuasaan satu pihak ya, terutama pas masa Orde Baru dan Orde Lama kan. Nah semenjak dibuatnya amandemen 1998 tuh justru dibuat supaya kekuasaan itu bisa dibagi dan diawasi, jadi nggak cuma di satu tangan di pihak MPR. Kan pada amandemen tersebut kan ada wacana untuk menghidupkan kembali GBHN atau pokok-pokok haluan negara ya. Nah itu kan disusun oleh pemerintah yang menjadi pedoman dari presiden. Nah yang ditakutkan adalah presiden menjadi berpatokan pada MPR, sedangkan kan sebelumnya amandemen 98 kan membuat kekuasaan menjadi terbagi. Namun jika memang harus diperbaiki, dapat dilakukan dengan yang setransparansinya terhadap masyarakat. Jadi masyarakat dapat percaya. Sekian pendapat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.
Terima kasih.